Halo semua, pada kesempatan kali ini kita mau belajar tentang manifestasi sehat secara mental yang dikemukakan oleh Maslow dan Mittelman. Ada 11 dimensi kesehatan mental yang digunakan sebagai parameter. Yang pertama, adequate feeling of security, yaitu perasaan aman yang dialami individu dalam hubungannya dengan pekerjaan, sosial, keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya ada adequate self-evaluation atau kemampuan menilai diri sendiri yang memadai, seperti memiliki harga diri yang memadai, memahami potensi diri, perasaan berguna akan diri sendiri, dan tidak terganggu oleh rasa bersalah yang berlebihan. Yang ketiga ada adequate spontaneity and emotionality. Beberapa tandanya adalah kemampuan membentuk ikatan emosional secara kuat, seperti hubungan persahabatan atau percintaan. Mampu mengekspresikan ketidaksetujuan dengan kontrol diri yang baik, mampu memahami dan membagikan perasaan yang dimiliki kepada orang lain, mampu membahagiakan diri sendiri dan tertawa, serta memiliki alasan yang kuat terhadap hal-hal yang sedang dirasakan. Yang keempat, efficient contact with reality. Tanda-tandanya adalah tidak adanya fantasi, khayalan atau angan-angan yang berlebihan, memiliki pandangan yang luas, dan realistis terhadap dunia dengan disertai kemampuan dalam menghadapi masalah hidup sehari-hari, seperti sakit atau kegagalan. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengubah diri sendiri ketika kondisi lingkungan tidak dapat diubah, serta dapat bekerja sama tanpa merasa berada di dalam tekanan. Lalu ada adequate bodily desires and ability to gratify them. Ada beberapa tanda-tanda yaitu sikap yang sehat terhadap fungsi fisik, yang artinya adalah menerima fungsi fisik yang ada dan bukan dikuasai oleh fungsi fisik tersebut. Berikutnya memiliki kemampuan untuk mendapatkan kebahagiaan dari dunia fisik seperti makan, tidur, kondisi pulih setelah mengalami kelelahan, kehidupan seksual yang wajar, keinginan yang sehat untuk memuaskan diri tanpa ada rasa takut maupun konflik dalam diri. Tanda yang lain adalah memiliki kemampuan dalam bekerja dan tidak memiliki kebutuhan yang berlebihan dalam mengikuti berbagai aktivitas yang diinginkan. Selanjutnya ada adequate self-knowledge. Pengetahuan yang wajar itu seperti memiliki pengetahuan yang cukup mengenai motif, keinginan, tujuan, ambisi, hambatan, kompetensi, pembelaan, serta perasaan rendah diri. Lalu memiliki penilaian yang realistis kepada diri sendiri, baik penilaian mengenai kekurangan maupun penilaian mengenai kelebihan. Yang ketujuh ada integration and consistency of personality. Maksud dari kepribadian utuh dan konsisten adalah memiliki kemampuan yang baik dalam perkembangan diri, kepribadian, kepandaian, serta berminat dalam beberapa aktivitas. Selain itu, memiliki prinsip moral serta pendapat pribadi yang tidak terlalu berbeda dengan pandangan kelompok. Memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi dan fokus dalam suatu hal, dan tidak memiliki konflik-konflik besar dalam kepribadiannya, serta tidak mengalami disosiasi kepribadian dalam diri. Lalu ada adequate of life goal. Tujuan hidup yang wajar adalah memiliki tujuan hidup yang sama atau sesuai dengan dirinya, dapat dicapai, ada upaya yang tekun, dan tujuan tersebut bersifat baik untuk diri sendiri serta masyarakat secara luas. Lalu yang kesembilan ada ability to learn from experience. Kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidup yang dialami individu ditentukan dengan bertambahnya pengetahuan, kemahiran, serta keterampilan dalam mengerjakan sesuatu. Selain itu, kemampuan belajar dari pengalaman juga mencakup kemampuan untuk belajar secara spontan oleh individu. Dan yang ke-10 ada ability to satisfy the requirement of the group. Dalam memuaskan tuntutan kelompok, maka ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan kelompok serta mampu menyesuaikan diri dengan anggota kelompok yang lain tanpa harus kehilangan identitas pribadinya. Memiliki kemampuan untuk menerima norma-norma maupun aturan yang berlaku dalam kelompoknya. Memiliki
memiliki kemampuan untuk menghambat dorongan maupun hasrat diri sendiri yang dilarang oleh kelompoknya. Nah, yang terakhir adalah educate emancipation from the group or culture. Emansipasi yang memadai yang dimaksud di sini dimaknai sebagai kemampuan individu dalam menilai sesuatu merupakan hal baik sedangkan hal lainnya merupakan buruk, berdasarkan dari penilaian diri sendiri tanpa adanya pengaruh yang besar dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam kelompok maupun budaya tertentu. Mampu bergantung pada pandangan kelompok dalam beberapa hal yang ada, tidak memiliki kebutuhan yang berlebihan untuk membujuk atau melakukan tindakan persuasif, mendorong ataupun menyetujui kelompok, dan mampu menghargai perbedaan budaya. Nah, itu dia penjelasan mengenai manifestasi sehat secara mental yang dikemukakan oleh Maslow dan Mittelman yang dirangkum oleh kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan pada video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan di tugas-tugas selanjutnya. Untuk kekurangannya kami mohon maaf dan tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi teman-teman.